Pernahkah Bapak dan Ibu menerima satu kabar yang kelihatannya sederhana tetapi tiba-tiba membuat pikiran tidak tenang sepanjang hari? Misalnya begini, pagi tanggal 26 April 2026, ponsel berbunyi. Ada pesan masuk dari grup pensiunan. Kalimatnya pendek tetapi terasa besar. Heboh hari ini, kabar resmi Taspen jadi sorotan pensiunan. Seketika hati bertanya-tanya, kabar resmi apa? Apakah ada perubahan pembayaran? Apakah ada pencairan baru? Apakah ada aturan yang harus dilakukan? Apakah ini kabar baik atau justru peringatan agar pensiunan lebih hati-hati? Bagi sebagian orang, berita seperti ini mungkin hanya lewat begitu saja. Tapi bagi pensiunan, kata Taspen bukan sekadar nama lembaga. Di balik kata itu ada uang dapur, obat bulanan, biaya listrik, cicilan kecil, kebutuhan cucu, dan rasa aman di hari tua. Karena itu, hari ini kita tidak akan menelan kabar secara mentah-mentah. Kita akan bahas dengan tenang, jernih, dan penuh hormat. Mana yang perlu diperhatikan, mana yang belum boleh dianggap pasti, dan bagaimana Bapak Ibu menjaga diri dari salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya para pensiunan PNS, pensiunan ASN, pensiunan TNI dan Polri, para janda dan duda penerima pensiun, serta keluarga yang selalu ingin menjaga orang tua agar tidak salah menerima informasi. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan keluarga yang peduli. Di masa pensiun, yang paling dicari seringkali bukan lagi hal-hal besar. Banyak Bapak dan Ibu hanya ingin hidup damai, uang pensiun masuk lancar, kebutuhan pokok terbeli, obat tidak tertunda, anak cucu tetap bisa dikunjungi, dan yang paling penting, hati tidak dibuat gelisah oleh kabar yang simpang siur. Hari ini kita membahas judul yang terdengar kuat. Heboh 26 April 2026, kabar resmi Taspen jadi sorotan pensiunan. Judul seperti ini memang mudah menarik perhatian. Tetapi karena menyangkut kehidupan banyak orang tua, kita harus membahasnya dengan tanggung jawab. Kita tidak akan membuat janji palsu. Kita tidak akan mengatakan ada pencairan baru kalau belum ada dasar resmi. Kita tidak akan menyebut angka tertentu tanpa sumber yang jelas. Kita akan bicara seperti keluarga. Kalau ada informasi layanan yang perlu diperhatikan, kita jelaskan. Kalau ada rumor yang harus diwaspadai, kita ingatkan. Kalau ada kabar yang belum pasti, kita katakan belum pasti. Karena pensiunan bukan penonton yang boleh ditakut-takuti. Pensiunan adalah orang-orang yang harus dihormati. Mengapa kabar seperti ini bisa menjadi sorotan? Karena bagi pensiunan, informasi tentang Taspen tidak pernah terasa jauh. Ia selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada kabar tentang pensiun, Bapak dan Ibu tidak hanya memikirkan berita itu sebagai berita. Bapak dan Ibu langsung menghubungkannya dengan kebutuhan nyata. Kalau ada perubahan pembayaran, bagaimana dengan belanja bulan depan? Kalau ada kewajiban autentikasi, apakah harus segera dilakukan? Kalau ada informasi digital baru, apakah aman? Kalau ada kabar rapel atau tambahan, apakah benar atau hanya ramai di media sosial? Masalahnya bukan cuma soal angka. Masalahnya adalah kepastian. Pensiunan hidup dengan perencanaan yang sangat hati-hati. Uang yang masuk setiap bulan biasanya sudah punya tempat masing-masing. Ini untuk beras, ini untuk lauk, ini untuk obat, ini untuk listrik, ini untuk transport ke puskesmas atau rumah sakit. Ini sedikit untuk cucu. Kalau ada sisa disimpan untuk keadaan darurat. Jadi ketika satu kabar viral muncul, apalagi membawa kata resmi, hati mudah bergerak. Ada harapan, ada kecemasan, ada rasa ingin segera tahu. Dan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan berharap. Tidak ada yang salah dengan ingin tahu. Yang berbahaya adalah ketika harapan itu dimanfaatkan oleh informasi yang belum jelas atau oleh pihak yang sengaja membuat pensiunan panik. Disinilah letak taruhannya. Kalau informasi benar, Bapak dan Ibu perlu mengetahuinya agar tidak tertinggal. Tetapi kalau informasi keliru, Bapak dan Ibu bisa dibuat cemas tanpa alasan. Bahkan lebih buruk, informasi palsu bisa menjadi pintu masuk penipuan. Ada yang mengirim tautan palsu, ada yang meminta data pribadi, ada yang mengaku bisa membantu pencairan, ada yang meminta biaya administrasi. Semua itu harus diwaspadai, maka pembahasan hari ini penting, bukan karena kita ingin membuat kabar semakin heboh, justru sebaliknya, kita ingin menenangkan, kita ingin meluruskan cara membaca informasi. Kita ingin membantu Bapak dan Ibu membedakan antara kabar resmi, kabar layanan, kabar kebijakan, dan kabar yang masih sebatas rumor. Sekarang kita pahami latar belakangnya secara sederhana. Taspen adalah lembaga yang sangat dikenal oleh para pensiunan aparatur negara. Dalam informasi resmi layanan, Taspen memiliki berbagai kanal digital seperti Taspen Online Services, layanan klaim online,
lacak pengajuan, informasi pensiun bulanan, bukti potong pajak pensiun Taspen Care, dan aplikasi Andal by Taspen untuk membantu peserta mendapatkan layanan secara online. Artinya memang benar bahwa banyak informasi penting tentang pensiunan dapat berkaitan dengan layanan Taspen, tetapi tidak semua informasi Taspen berarti ada uang tambahan baru. Ini yang harus dipahami dengan tenang. Ada perbedaan besar antara informasi layanan dan informasi kebijakan. Informasi layanan misalnya tentang autentikasi, aplikasi, bukti potong pajak, klaim, atau cara mengecek data. Ini penting karena menyangkut kelancaran pelayanan. Sementara informasi kebijakan misalnya tentang kenaikan pensiun, rapel, tambahan pembayaran, atau perubahan besar dalam nominal. Informasi seperti ini harus memiliki dasar resmi yang jelas dari pemerintah dan aturan yang berlaku. Konteks terbaru yang perlu diketahui adalah bahwa pada media resmi Taspen, berita yang terlihat menjelang akhir April 2026 mencakup beberapa informasi layanan dan kelembagaan seperti akses bukti potong melalui layanan digital, penghargaan, dan program terkait layanan. Pada halaman berita Taspen, tercatat berita 9 April 2026 tentang akses bukti potong melalui TOS dan berita kelembagaan lainnya. Selain itu, Taspen juga telah mempublikasikan informasi mengenai penyaluran THR pensiun 2026. Dalam berita resmi Taspen, disebutkan bahwa penyaluran THR pensiun 2026 telah mencapai 97% dari 3,2 juta pensiunan, dan percepatan ini didukung transformasi digital layanan Taspen. Tetapi Bapak dan Ibu harus berhati-hati. Informasi tentang THR, layanan digital, atau bukti potong pajak tidak boleh otomatis disamakan dengan kabar kenaikan gaji pensiun atau rapel baru. Ini dua hal berbeda. Belakangan, beberapa pemberitaan juga membahas isu kenaikan gaji pensiunan 2026 dan menyebut bahwa belum ada kepastian resmi mengenai kenaikan gaji pokok pensiunan untuk tahun 2026. Salah satu pemberitaan yang terbit hari ini menyebut penjelasan bahwa kebijakan semacam itu masih memerlukan proses regulasi dan birokrasi. Jadi ketika judul menyebut kabar resmi Taspen jadi sorotan pensiunan, yang paling aman adalah memahami bahwa sorotan bisa berarti banyak hal. Bisa tentang layanan, bisa tentang klarifikasi isu, bisa tentang imbauan agar peserta berhati-hati, bisa tentang informasi digital, tapi tidak boleh langsung disimpulkan sebagai kepastian kenaikan, rapel, atau pencairan tambahan baru. Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Di media sosial, informasi layanan sering dicampur dengan harapan pencairan. Kata resmi dipakai dalam judul, kata heboh dipakai untuk menarik perhatian, kata pensiunan wajib tahu dipakai agar orang merasa takut ketinggalan. Padahal dalam urusan pensiun, yang paling penting bukan seberapa keras judulnya, tetapi seberapa jelas sumbernya. Sekarang mari kita uraikan apa yang harus dipahami Bapak dan Ibu agar tidak salah paham. Pertama, kata heboh bukan bukti kebenaran. Sesuatu bisa heboh karena benar, tetapi bisa juga heboh karena orang banyak salah memahami. Bisa heboh karena judulnya dibuat kuat. Bisa heboh karena menyentuh harapan banyak orang. Bisa heboh karena ada yang memotong sebagian informasi, lalu menyebarkannya tanpa konteks. Kalau ada kabar tentang pensiunan, jangan mulai dari pertanyaan, berapa yang cair? Mulailah dari pertanyaan, sumbernya dari mana? Ini penting, karena kalau sumbernya tidak jelas, maka angka sebesar apapun belum bisa dipercaya. Kedua, kata resmi harus punya alamat resmi. Bapak dan Ibu jangan hanya melihat kata resmi di judul. Lihat apakah kabar itu benar-benar berasal dari situs resmi Taspen, kanal resmi pemerintah, peraturan tertulis, atau media terpercaya yang menyebut sumber dengan jelas. Kalau hanya berupa gambar, potongan video, atau pesan grup tanpa tautan resmi, jangan langsung dipercaya. Ketiga, jangan menyamakan klarifikasi dengan kabar gembira. Banyak orang mendengar kata Taspen buka suara atau kabar resmi Taspen, lalu langsung mengira ada pencairan. Padahal, lembaga bisa buka suara untuk banyak alasan. Bisa untuk menjelaskan layanan, bisa untuk membantah rumor, bisa untuk mengingatkan keamanan data, bisa untuk mengarahkan peserta agar menggunakan kanal resmi. Jadi sebelum menyimpulkan, dengarkan isi lengkapnya. Keempat, jangan terjebak angka yang belum jelas. Misalnya ada pesan menyebut nominal tertentu, bagi pensiunan, angka seperti itu mudah sekali menyentuh hati. Tambahan kecil saja bisa berarti banyak. Bisa untuk membeli obat, bisa untuk menambah belanja, bisa untuk membantu cucu.
Tetapi justru karena angka memiliki daya emosional besar, angka juga sering dipakai untuk membuat orang percaya. Kalau angka tidak berasal dari aturan resmi, maka anggap sebagai klaim yang belum terbukti. Jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan angka viral. Jangan berutang karena berharap ada pencairan. Jangan menjanjikan bantuan kepada keluarga karena mendengar kabar tambahan yang belum pasti. Kelima, pahami bahwa layanan digital memang penting. Taspen Online Services menyediakan akses ke sejumlah layanan, termasuk klaim online, lacak pengajuan, informasi pensiun bulanan, bukti potong pajak pensiun, dan Taspen Care. Ini bisa membantu Bapak dan Ibu mendapatkan informasi tanpa harus selalu datang ke kantor. Tetapi layanan digital juga harus digunakan dengan hati-hati. Jangan sembarang klik tautan yang dikirim orang tidak dikenal. Jangan mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas. Jangan memasukkan data pribadi ke formulir yang tidak pasti. Layanan digital itu memudahkan, tetapi kalau salah jalan bisa berbahaya. Keenam, pahami bahwa transformasi digital tidak sama dengan pencairan tambahan. Ketika Taspen menyebut penguatan layanan digital, penyempurnaan proses, atau peningkatan layanan, itu berkaitan dengan cara pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Bukan otomatis berarti ada tambahan pembayaran baru. Ini perbedaan yang sederhana tetapi sangat penting. Ketujuh, informasi tentang THR juga harus dipahami sesuai konteks. Taspen memang memiliki berita resmi tentang penyaluran THR pensiun 2026 dan disebutkan penyaluran telah mencapai 97% dari 3,2 juta pensiunan. Namun THR adalah konteks tersendiri. Jangan mencampurnya dengan isu rapel atau kenaikan pokok pensiun kalau tidak ada dasar resmi yang menyatakan demikian. Kedelapan, isu kenaikan pensiun 2026 masih perlu sangat hati-hati. Beberapa pemberitaan menyebut bahwa belum ada kepastian resmi mengenai kenaikan gaji pokok pensiunan untuk 2026. Artinya, kalau ada konten yang mengatakan sudah pasti naik tanpa dasar resmi, Bapak dan Ibu harus menahan diri dulu. Kesembilan, jangan abaikan risiko penipuan. Kabar heboh sering menjadi kesempatan bagi penipu. Mereka tahu bahwa pensiunan ingin kepastian. Mereka tahu bahwa orang tua mudah khawatir jika disebut data harus diperbarui atau hak akan tertunda. Mereka lalu mengirim pesan yang terlihat meyakinkan. Ada logo, ada nama lembaga, ada kalimat formal, tapi ujungnya meminta data pribadi. Kesepuluh, keluarga harus ikut hadir. Banyak pensiunan tidak ingin merepotkan anak. Ketika menerima kabar, mereka mencoba memahami sendiri. Padahal dunia digital sekarang sangat rumit. Bahkan orang muda pun bisa tertipu. Maka untuk anak dan cucu, jangan marahi orang tua kalau mereka bertanya. Jangan mengejek kalau mereka mengirim kabar yang belum jelas. Dampingi mereka dengan sabar. Bapak dan Ibu, inti dari semua ini sederhana. Kabar resmi harus dicek dari sumber resmi. Kabar layanan harus dipahami sebagai layanan. Kabar kebijakan harus menunggu dasar kebijakan. Dan kabar viral harus disikapi dengan kepala dingin. Sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan kenyataan. Fakta pertama, Taspen memang memiliki kanal layanan digital untuk peserta. Taspen Online Services mencantumkan layanan seperti kartu digital, klaim online, lacak pengajuan, estimasi manfaat THT dan pensiun, informasi pensiun bulanan, bukti potong pajak pensiun, dan Taspen Care. Fakta kedua, Taspen memiliki berita resmi tentang THR pensiun 2026, termasuk informasi bahwa penyaluran THR pensiun 2026 telah mencapai 97% dari 3,2 juta pensiunan. Ini adalah contoh informasi resmi yang spesifik dan punya konteks jelas. Fakta ketiga, berdasarkan hasil pencarian pada 26 April 2026, saya tidak menemukan satu pengumuman resmi Taspen khusus bertanggal 26 April 2026 yang menyatakan adanya kenaikan baru atau rapel baru untuk semua pensiunan. Yang muncul justru banyak pembahasan publik tentang isu kenaikan pensiun 2026 yang masih perlu dasar resmi, serta berita layanan dari kanal Taspen. Ini penting agar Bapak dan Ibu tidak langsung menganggap semua kabar heboh sebagai keputusan pembayaran baru. Fakta keempat, beberapa pemberitaan terbaru menyebut bahwa belum ada kepastian resmi tentang kenaikan gaji pokok pensiunan tahun 2026. Maka, jika ada kabar yang menyebut kenaikan atau rapel sudah pasti, pertanyaan pertama tetap, mana dasar resminya? Sekarang bagian yang harus sangat diwaspadai, jika ada pesan yang mengatakan klik link ini untuk cek penerima dana, jangan langsung dibuka. Jika ada yang meminta nomor rekening, PIN, password, kode OTP, foto KTP, atau data keluarga, jangan diberikan.
Jika ada yang meminta biaya administrasi agar dana pensiun atau rapel bisa cair, itu patut dicurigai. Jika ada yang menekan dengan kalimat batas waktu hari ini, atau kalau tidak klik akan hangus, jangan panik. Informasi resmi biasanya tidak menggunakan gaya menekan yang membuat orang takut. Informasi resmi menjelaskan prosedur, syarat, dan kanal dengan tertib. Sedangkan informasi palsu sering memakai emosi, takut kehilangan hak, takut terlambat, takut tidak menerima, atau terlalu berharap pada pencairan. Kalau dilihat sepintas, kabar yang memakai kata resmi memang terdengar melegakan. Tapi tunggu dulu, kelegaan yang benar bukan datang dari judul. Kelegaan yang benar datang dari sumber yang jelas. Dan satu lagi yang penting, jangan malu jika pernah hampir percaya. Banyak orang tertipu bukan karena bodoh, tetapi karena sedang berharap. Harapan adalah hal manusiawi. Pensiunan berharap hidup lebih ringan. Keluarga berharap orang tua lebih tenang. Tetapi harapan harus dijaga dengan kehati-hatian. Urdu meaning intent note. Reality check main facts और scam warnings को अलग-अलग रखा. Audience को panic nahi, protection dena hai. Section 7, emotional reflection. Bapak dan Ibu, mari kita berhenti sejenak dari istilah layanan, regulasi, dan kanal resmi. Mari kita lihat sisi manusianya. Di balik kata pensiunan ada perjalanan panjang yang tidak bisa dihitung hanya dengan nominal. Ada guru yang dulu berdiri di depan kelas, sabar menghadapi murid-murid yang berbeda-beda. Ada pegawai kantor yang bertahun-tahun mengurus administrasi, memastikan berkas berjalan, melayani masyarakat dengan segala keterbatasan. Ada aparatur yang menjalani tugas jauh dari keluarga, ada yang bekerja di daerah kecil di kantor sederhana dengan fasilitas yang tidak selalu nyaman. Setelah pensiun, hidup berubah. Tidak ada lagi rutinitas kantor yang sama, tidak ada lagi jam kerja yang jelas, tidak ada lagi suasana rekan kerja setiap hari. Yang ada adalah rumah, keluarga, kesehatan, ibadah, dan keuangan yang harus diatur lebih hati-hati. Di usia seperti ini, banyak orang tua memilih diam. Ketika harga naik, mereka tidak langsung mengeluh. Ketika obat mahal, kadang mereka menunda. Ketika anak bertanya, "Masih cukup, Pak? Masih cukup, Bu?" Sering jawabannya, "Cukup," padahal di dalam hati sedang menghitung. Karena itu, kabar tentang taspen bisa terasa sangat emosional. Bukan karena pensiunan hanya memikirkan uang, bukan begitu. Tetapi karena uang pensiun adalah pegangan untuk menjaga martabat. Dengan uang itu, Bapak dan Ibu bisa tetap merasa mandiri, bisa tetap membeli kebutuhan sendiri, bisa tetap memberi sedikit kepada cucu, bisa tetap merasa tidak selalu merepotkan anak. Maka jangan ada pihak yang mempermainkan harapan pensiunan. Jangan membuat judul yang membuat orang tua panik tanpa penjelasan yang bertanggung jawab. Jangan menyebarkan angka tanpa dasar. Jangan memakai kata resmi kalau sumbernya tidak jelas. Karena di balik satu klik, ada hati orang tua yang bisa gelisah semalaman. Untuk keluarga yang menonton, ingatlah bahwa mendampingi orang tua dalam membaca informasi digital adalah bagian dari kasih sayang. Jangan marahi Bapak jika beliau bertanya berkali-kali. Jangan tertawakan Ibu jika beliau mengirim pesan yang ternyata belum benar. Jelaskan dengan lembut. Dulu ketika kita kecil mereka juga sabar menjawab pertanyaan kita yang berulang-ulang. Pensiunan butuh informasi yang benar. Tetapi lebih dari itu, pensiunan butuh rasa dihormati. Mereka tidak ingin diperlakukan seperti orang yang mudah ditipu. Mereka ingin dipandu dengan bahasa yang jelas, tenang, dan manusiawi. Sekarang, apa langkah nyata yang bisa Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar seperti ini? Pertama, jangan langsung percaya pada judul. Judul dibuat untuk menarik perhatian, isi informasi harus tetap dicek. Kalau judul mengatakan resmi, cari sumber resminya. Kalau judul mengatakan hari ini, lihat tanggal dan konteksnya. Kalau judul mengatakan semua pensiunan, cari dasar aturannya. Kedua, cek kanal resmi. Untuk layanan Taspen, gunakan kanal resmi seperti situs Taspen, Taspen Online Services, aplikasi andal by Taspen, kantor cabang, mitra bayar resmi, atau Taspen Care. Taspen Online Services sendiri menyediakan berbagai layanan peserta, termasuk informasi pensiun bulanan dan Taspen Care. Ketiga, jangan klik tautan sembarangan. Tautan palsu bisa terlihat mirip dengan tautan resmi. Kadang namanya dibuat meyakinkan, kadang memakai logo, kadang memakai kalimat yang sangat rapi. Jika Bapak dan Ibu ragu, jangan dibuka. Tanyakan kepada keluarga atau cari langsung dari kanal resmi. Keempat, lindungi data pribadi.
Jangan berikan PIN, password, kode OTP, nomor rekening, foto KTP, atau data keluarga kepada orang yang tidak jelas. Kode OTP itu seperti kunci rumah digital. Kalau diberikan, orang lain bisa masuk dan menyalahgunakan data. Kelima, jangan membayar biaya apapun kepada orang yang menjanjikan pencairan. Jika ada yang mengatakan bisa mempercepat dana, bisa mengurus rapel, atau bisa memasukkan nama Bapak Ibu sebagai penerima dengan syarat membayar, itu sangat mencurigakan. Hak pensiun harus mengikuti prosedur resmi, bukan jalur pribadi yang tidak jelas. Keenam, jangan menyebarkan kabar sebelum yakin. Kadang kita ingin membantu teman, tapi kalau kabar belum jelas, niat baik bisa membuat orang lain ikut panik. Sebelum meneruskan pesan, tanyakan, apakah sumbernya jelas? Apakah ada bukti resmi? Apakah pesan ini bisa menyesatkan? Ketujuh, ajak keluarga membuat kebiasaan cek dulu sebelum percaya. Kalau ada kabar besar, kirim ke anak atau saudara yang dipercaya. Minta mereka bantu cek. Ini bukan tanda lemah, ini tanda bijak. Di zaman digital, kehati-hatian adalah perlindungan. Kedelapan, pahami perbedaan jenis informasi. Informasi tentang THR, autentikasi, bukti potong pajak, klaim online, atau layanan digital adalah satu hal. Informasi tentang kenaikan pokok pensiun atau rapel adalah hal lain. Jangan mencampur semuanya. Setiap informasi punya konteks dan dasar masing-masing. Kesembilan, jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan rumor. Jangan berutang karena mendengar kabar akan ada tambahan. Jangan membeli barang besar karena mengira uang akan cair. Jangan menjanjikan bantuan kepada orang lain kalau belum ada kepastian. Di masa pensiun, kehati-hatian bukan berarti pesimis. Kehati-hatian adalah cara menjaga ketenangan. Kesepuluh, tetap tenang. Kalau memang ada kebijakan resmi, informasinya akan dapat dicek melalui jalur resmi. Kalau belum ada, jangan biarkan rumor merampas tidur Bapak dan Ibu. Tidak semua kabar harus dijawab dengan panik. Kadang jawaban terbaik adalah berhenti sebentar, memeriksa, lalu mengambil keputusan dengan kepala dingin. Jadi, ketika tanggal 26 April 2026 muncul kabar yang disebut heboh dan resmi tentang Taspen, pesan paling penting bukanlah langsung percaya atau langsung menolak. Pesan paling penting adalah memahami dengan benar. Bapak dan Ibu, jangan biarkan kata heboh membuat hati kehilangan ketenangan. Jangan biarkan kata resmi di judul membuat kita berhenti memeriksa. Jangan biarkan harapan yang baik dimanfaatkan oleh informasi yang belum jelas. Kalau ada kabar resmi tentang layanan, kita ikuti dengan tertib. Kalau ada pengumuman resmi tentang hak pensiun, kita sambut dengan syukur. Kalau ada rumor, kita tunggu dengan sabar. Kalau ada penipuan, kita lawan dengan kewaspadaan. Dan kalau ada keluarga yang bingung, kita dampingi dengan kasih sayang. Pensiun bukan hanya soal uang yang masuk ke rekening. Pensiun adalah tentang penghargaan, tentang martabat, tentang rasa aman setelah puluhan tahun mengabdi. Maka informasi tentang pensiun harus disampaikan dengan hati-hati, bukan dengan cara yang membuat orang tua gelisah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Semoga keluarga selalu hadir untuk membantu memeriksa kabar yang membingungkan. Dan semoga setiap pensiunan mendapatkan layanan yang baik, jelas, dan penuh penghormatan. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Ketika sebuah kabar terdengar resmi dan membuat hati berharap, apakah kita akan langsung percaya atau kita akan berhenti sejenak untuk memastikan kebenarannya? Tetap tenang, tetap waspada, tetap bermartabat. Karena pensiunan bukan orang yang boleh dibuat takut, pensiunan adalah orang yang harus dijaga kehormatannya,